Kata pengantar. Buku ini, Surat untuk Anakku, sebuah catatan kehidupan yang diterbitkan di tahun 2019, adalah penyempurnaan dan juga kelanjutan dari buku Surat untuk Anakku yang telah diterbitkan pada tahun 2011. Surat untuk Anakku pada halaman paragraf berikut ini adalah surat penulis kepada sang anak yang ditulis pada tahun 2010 yang juga menjadi kata pengantar buku Surat untuk Anakku yang terbit pada tahun 2011. Dalam surat tersebut, selain permohonan maaf sang penulis terhadap anaknya, seorang anak penyandang autis, karena tidak dapat terus mendampingi anaknya yang tengah tumbuh besar, di surat tersebut juga tergambarkan harapan yang besar pada anaknya, agar di suatu hari nanti sang anak dapat membaca buku ini dan juga memahami pesan-pesan moral dalam buku ini. Selamat membaca. Surat untuk Anakku, Singapura, 30 November 2010. Mendapati Feros, anakku yang tengah beranjak dewasa. Di saat Papa menulis surat ini, Feros belum lagi berusia 6 tahun, usia yang masih sangat muda, usia di mana kasih sayang dan kehadiran Papa dan Mama sangat Feros perlukan. Sayangnya, Papa selama ini tidak bisa selalu hadir mendampingi Feros. Sudah hampir 4 tahun ini, Papa hidup terpisah dari Feros dan Mama. Papa hanya berkesempatan mengunjungi Mama dan Feros sekali atau paling banyak 2 kali dalam sebulan. Feros terkadang menangis, marah, atau acuh, seolah tak peduli dikala Papa harus meninggalkan Feros dan Mama pergi. Papa tahu Feros tidak suka dengan keadaan ini. Papa pun demikian. Papa juga sedih. Papa juga marah pada diri Papa sendiri atas ketidakmampuan Papa untuk selalu hadir bersama Mama dan Feros. Sebelum hidup terpisah, Feros dan Mama pernah tinggal bersama Papa di Singapura sampai Feros berusia 2 tahun. Di usia belum lagi mencapai 3 tahun, Feros didiagnosis sebagai anak istimewa. Dikatakan istimewa karena Feros jauh lebih aktif dibandingkan dari anak-anak pada umumnya. Sulit bagi Feros untuk duduk diam dengan manis, mendengarkan cerita-cerita, atau belajar berbicara, berinteraksi dengan orang-orang di sekitar Feros. Kata dokter, Feros harus banyak menjalani terapi agar kemampuan Feros dalam hal berkomunikasi dan berinteraksi semakin meningkat. Sayangnya, Papa tidak mampu untuk membiayai berbagai terapi yang perlu Feros jalani di Singapura. Biaya terapi di Singapura cukup mahal. Dengan demikian, di usia Feros yang baru saja menginjak 2 tahun, Papa dan Mama memutuskan untuk membawa Feros pulang ke Jakarta karena di sana biaya terapi yang diperlukan tidak semahal di Singapura dan masih dalam jangkauan kemampuan keuangan Papa. Papa telah beberapa kali mencoba untuk mencari pekerjaan di Jakarta agar bisa selalu mendampingi Feros dan Mama, namun Papa tidak berhasil. Ketidakberhasilan Papa ini akhirnya membuat kita hidup terpisah dalam jangka waktu yang cukup lama. Hidup sejatinya adalah tentang bagaimana kita membuat pilihan. Manis dan pahitnya kehidupan kita tidak terlepas dari pilihan hidup yang telah kita ambil sebelumnya. Papa harap Feros mau memaafkan Papa atas pilihan Papa membawa Feros dan Mama pulang ke Jakarta, sementara Papa tetap bekerja di Singapura. Pilihan berat ini Papa ambil dengan harapan Feros mendapatkan semua terapi dan pendidikan yang Feros perlukan. Di saat hidup terpisah dari Mama dan Feros, dalam kesendirian Papa banyak merenungi, mengamati kejadian yang tengah berlangsung di sekitar Papa. Renungan itu Papa rangkum dalam berbagai tulisan
yang akan Veros dapati di lembar-lembar berikutnya. Surat dan buku ini Papa tulis di saat Veros masih kecil, yang Papa niatkan untuk diserahkan pada Veros di kemudian hari saat Veros menginjak dewasa. Ketika Veros menerima dan membaca surat dan buku ini, Papa menganggap Veros sudah dewasa, sudah bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk, sudah bisa mengambil hikmah dan juga sudah bisa mengabaikan hal-hal yang tidak baik yang mungkin Veros temukan dalam tulisan-tulisan Papa ini. Semoga tulisan Papa bermanfaat bagi Veros dalam menjalani hidup Veros di dunia ini, yang selalu menyayangimu, Papa. Suka dengan video ini? Jangan lupa like, share, and subscribe. Dengan mensubscribe pada YouTube channel ini, Anda akan mendapatkan notifikasi jika ada video-video menarik lainnya. Terima kasih.